Pemirsa, fakta medis mengejutkan terungkap jelang pernikahan. Perempuan berusia 20 tahun alami kondisi genetik langka. Seorang perempuan berusia 20 tahun yang tengah mempersiapkan pernikahan mendadak harus menghadapi kenyataan medis yang tak terduga. Perempuan tersebut belum pernah mengalami menstruasi sejak memasuki masa pubertas. Namun, secara fisik, ia tampak berkembang normal dengan ciri seksual sekunder perempuan yang jelas. Kekhawatiran muncul ketika pemeriksaan ultrasonografi tidak menemukan adanya uterus. Pemeriksaan lanjutan kemudian mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Hasilnya menunjukkan adanya kromosom Y, susunan kromosom yang secara genetik identik dengan laki-laki. Dokter kemudian menegakkan diagnosis androgen insensitive syndrome, suatu kondisi genetik langka di mana tubuh tidak mampu merespon hormon androgen. I'm getting married soon and I want to check everything, you know. Why? Is there something worrying you? I haven't had a period. Since when? Ever? I've never had one. Not ever. Reproduksi laki-laki merupakan proses kompleks yang melibatkan regulasi genetik, diferensiasi sel, serta kontrol hormonal yang sangat ketat. Proses ini dimulai sejak fertilisasi dan berlangsung bertahap hingga kelahiran. Fertilisasi merupakan proses penyatuan sel sperma dan oosit yang menghasilkan zigot. Pada tahap inilah jenis kelamin genetik embrio ditentukan, yaitu 46XX atau 46XY. Selanjutnya, embryogenesis adalah rangkaian perkembangan zigot menjadi embrio melalui pembelahan sel, diferensiasi jaringan, dan organogenesis. Pada fase inilah sistem organ termasuk sistem reproduksi mulai terbentuk. Pemahaman kedua proses ini penting secara klinis karena gangguan pada salah satu tahap saja dapat menyebabkan kelainan perkembangan seksual. Sebagai contoh, pada kasus remaja 18 tahun dengan karotip 46XY, namun fenotipnya perempuan, terlihat bahwa keberadaan kromosom Y saja tidak cukup untuk menjamin perkembangan sistem reproduksi laki-laki yang normal. Fertilisasi diawali dengan proses kapasitasi sperma, yaitu pematangan fungsional sperma di traktus reproduksi wanita. Kemudian terjadi reaksi akrosom, yaitu pelepasan enzim dari kepala sperma untuk menembus zona pelosida oosit. Setelah itu terjadi fusi membran antara sperma dan oosit yang memungkinkan penyatuan materi genetik dan pembentukan zigot dengan kromosom 46XY dan 46XX. Perlu ditekankan bahwa jenis kelamin genetik ditentukan saat fertilisasi, gantung pada ada atau tidaknya kromosom Y yang dibawa oleh sperma. Jenis kelamin genetik yang sebenarnya. Sebenarnya, penentuan jenis kelamin genetik sudah terjadi sejak tahap fertilisasi, yaitu tergantung ada atau tidaknya kromosom Y. Namun, awalnya gonad hanya masih bersifat bipotensial. Apabila zigot memiliki kromosom Y, maka akan terdapat gen SRY yang terletak pada lengan pendek kromosom Y. Gen ini menghasilkan protein yang dikenal sebagai testis determining factor atau TDF. TDF berperan sebagai faktor transkripsi yang akan mengaktifkan gen-gen lain, seperti SOX9, yang kemudian mengarahkan diferensiasi gonad bipotensial menjadi testis. Sebaliknya, jika gen SRY tidak ada, maka jalur perkembangan devolute akan mengarah pada pembentukan ovarium dan sistem reproduksi perempuan. Pada minggu pertama, perkembangan dimulai dari fertilisasi yang menghasilkan zigot, yaitu satu sel yang bersifat totipotent. Zigot kemudian akan mengalami pembelahan mitosis berulang tanpa pertambahan ukuran, disebut dengan cleavage, menghasilkan tahap 2 sel, 4 sel hingga 8 sel. Sekitar hari ketiga sampai hari keempat akan terbentuk yang dinamakan morula, yaitu massa sel padat berjumlah sekitar 16 sel yang mulai menunjukkan diferensiasi awal. Selanjutnya pada hari keempat sampai hari kelima terbentuk blastokista, yang ditandai dengan adanya rongga berisi cairan disebut dengan blastocole. Pada minggu ketiga akan terjadi fase penting dari perkembangan embrio, yaitu fase gastrulasi, yang dimana pada fase ini akan terbentuk 3 lapisan germinal yang selanjutnya akan berkembang menjadi jaringan dan juga organ dari tubuh. Fase gastrulasi ini dimulai dengan migrasi sel epiblast melalui primitive stick. Sebagian sel epiblast akan menggantikan sel hipoblast dan membentuk lapisan pertama yaitu endoderm. Selanjutnya endoderm ini akan berkembang menjadi organ dalam seperti sel cerna dan juga paru dan hati. Sel epiblast lainnya akan bergerak dan berada di antara epiblast dan endoderm untuk membentuk lapisan mesoderm, yang selanjutnya akan menjadi otot, tulang, sistem kardiovaskular, ginjal, dan juga jaringan ikat. Fase selanjutnya disebut dengan fase indifference, terjadi sekitar minggu keempat hingga minggu ke-8, di mana jenis kelamin dari embrio sendiri belum dapat ditentukan akan menjadi laki-laki atau perempuan. Pada tahap ini akan terbentuk yang dinamakan dengan genital ridge, yaitu bakal dari gonad, yang berasal dari mesoderm intermediate. Selanjutnya, primordial germ cell atau PGC akan bermigrasi dari yolk sac menuju genital ridge dan akan menjadi cikal bakal dari sel gamet di masa depan. Secara bersamaan, embrio memiliki 2 duktus reproduksi, yaitu duktus Muller atau paramesonephrikus yang berpotensi berkembang menjadi saluran reproduksi perempuan, sedangkan duktus Wolff atau mesonephrikus akan berpotensi menjadi saluran reproduksi laki-laki. Diferensiasi selanjutnya akan ditentukan oleh faktor genetik, terutama keberadaan gen SRY pada kromosom Y, serta pengaruh hormon. Jika SRY aktif, maka akan berkembang sistem reproduksi laki-laki, sedangkan tanpa SRY, perkembangan akan mengarah kepada sistem reproduksi perempuan. Diferensiasi testis terjadi pada minggu ke-6 hingga ke-8 kehamilan. Testis mulai berdiferensiasi secara struktural dan fungsional. Terdapat 2 jenis sel utama yang sangat penting. Yang pertama yaitu sel Sertoli. Ekspresi gen SRY memicu diferensiasi sel somatik medula menjadi sel Sertoli. Sel Sertoli berkumpul dan membungkus sel germinal atau calon sperma untuk membentuk struktur berbentuk tali yang disebut testis cords. Sel Sertoli juga memproduksi AMH, yaitu anti-Mullerian hormone yang akan mengekresi ductus Muller atau bakal rahim. Sel Sertoli menghasilkan Desert Head Gehop atau DHH yang berfungsi untuk diferensiasi sel Leydig. Peran sel Leydig. Sel Leydig berasal dari mesenterim interstisial yang distimulasi awal oleh HCG atau Human Chronic Gonadotropin placenta. Berfungsi menghasilkan testosteron dan mempertahankan ductus Wolff. Testosteron membuat ductus Wolff berkembang menjadi struktur reproduksi internal laki-laki. Pembentukan genitalia internal pada pria.
Di sini ada 3 tahap, yaitu pada tahap pertama, yaitu tahap indiferen, yaitu pada minggu ke-1 hingga ke-6. Janin memiliki gonad yang belum terdiferensiasi dan memiliki 2 pasang saluran, yaitu saluran Wolfram dan saluran Mullerian. Lalu yang kedua, peran gen SRY pada minggu ke-7 itu sangat penting karena kehadiran kromosom Y dan gen SRY, yaitu sex determining region Y, pada janin XY memicu gonad indiferen untuk berkembang menjadi testis. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu produksi hormon testis. Testis menghasilkan 2 hormon, yaitu testosteron pada sel Leydig dan anti-Mullerian hormon atau AMH sel Sertoli. Pada testosteron atau sel Leydig itu merangsang perkembangan saluran mesoferens atau Wolffian menjadi epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Lalu selanjutnya pada sel Sertoli atau AMH menyebabkan saluran Mullerian atau paramesonefros mengalami regresi atau menghilang. Jadi itulah proses-proses pada tahap genitalia internal pria. Selanjutnya genitalia eksternal pada pria, yaitu tahapnya ada 3. Yang pertama yaitu ada indiferen, kedua ada maskulinasi, ketiga ada tahap penyempurnaan. Pada tahap pertama, yaitu indiferen pada minggu ke-6 sampai ke-7, genitalia eksternal belum terdiferensiasi sehingga terdiri dari tuberkel genital, lipatan uretra, dan lipatan labiosakral. Lalu selanjutnya yaitu ada tahap maskulinasi, yaitu tahap di mana testis embrio menghasilkan testosteron yang diubah menjadi DHT. Sehingga hal ini memicu pada tuberkel genital yang bisa memanjang menjadi penis, lalu lipatan uretra menyatu di garis tengah membentuk uretra pars spongiosa. Lalu selanjutnya yaitu lipatan labiosokratal membesar dan menyatu di garis tengah untuk membentuk scrotum. Lalu terakhir yaitu tahap penyempurnaan, yaitu pada minggu ke-16. Genitalia eksternal terbentuk sempurna, di mana klulup atau preputium menutupi kepala penis atau gland. Desensus testis sendiri adalah proses penurunan testis dari rongga abdomen menuju skrotum selama perkembangan fetal dan penting untuk fungsi reproduksi normal. Proses ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase transabdominal, yaitu testis bergerak dari ragiolumbal menuju anulus inguinalis internus dipengaruhi oleh faktor hormonal dan gubernaculum. Fase kedua yaitu fase inguinoskrotal, yaitu testis melewati kanalis inguinalis hingga mencapai skrotum sangat dipengaruhi oleh hormon androgen. Faktor utama yang berperan yaitu gubernaculum dan hormon androgen. Karena kegagalan proses ini dapat menyebabkan kriptokismus yang beresiko menimbulkan infertilitas dan peningkatan resiko keganasan testis. Pada AI sendiri, testis tetap terbentuk namun sering berada di intraabdominal atau inguinal karena gangguan diferensiasi dan respon hormonal. Pada proses diferensiasi dan perkembangan sistem reproduksi laki-laki dapat menyebabkan berbagai kelainan kongenital. Antara lain, yang pertama ada kriptorkismus, yaitu kegagalan desensus testis ke skrotum yang dapat meningkatkan resiko infertilitas dan keganasan testis. Yang kedua ada hipospadia, kelainan letak muara uretra akibat gangguan fusi lipatan uretra selama perkembangan genitalia eksternal. Yang ketiga ada androgen insensitivity syndrome, yaitu AIS, ketidakmampuan jaringan merespon hormon androgen meskipun kadar testosteron normal, menyebabkan fenotip perempuan pada individu dengan karyotipe 46,XY. Yang terakhir ada defisiensi 5A reduktase, yaitu gangguan konversi testosteron menjadi dihidrotestosteron, yaitu DHT, sehingga pembentukan genitalia eksternal laki-laki tidak optimal. Nah, kelainan-kelainan tersebut menunjukkan bahwa proses perkembangan sistem reproduksi laki-laki sangat bergantung pada aktivitas gen SRY serta regulasi hormon testosteron dan DHT selama proses embrioner. Sebagai rangkuman, perkembangan sistem reproduksi laki-laki berlangsung melalui tahapan berikut. Yang pertama, fertilisasi, kemudian tahapan indiferens, setelah itu aktivasi gen SRY, setelah itu diferensiasi testis, setelah itu produksi AMH dan testosteron, setelah itu diferensiasi organ internal dan eksternal, kemudian desensus testis, dan yang terakhir kelahiran.